Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah virtual kita pada pagi hari ini. Karena itu, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita, dan juga mempersiapkan Alkitab kita. Untuk kita bersama-sama beribadah kepada Allah. Untuk itu, mari kita bersama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 237, baitnya yang pertama. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu, tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena penyertaan dan perlindungan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih karena pagi hari ini kami dapat beribadah bersama-sama di rumah kami masing-masing. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat mengerti maksud daripada firman Tuhan. Dan Roh Kudus menolong kami untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yoel pasalnya yang kedua, ayat 28 hingga ayatnya yang ke-29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini merupakan lanjutan dari pembacaan firman Tuhan pada minggu yang lalu. Kalau adik-adik minggu yang lalu ikut beribadah bersama dengan orang tua, maka adik-adik tentu sudah mendengar cerita tentang tulah belalang yang menimpa bangsa Israel. Tulah belalang itu merupakan hukuman yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel akibat dari dosa-dosa yang mereka lakukan, akibat dari ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Maka Allah menghukum mereka dengan tulah belalang. Tetapi setelah semua itu lewat, Allah memberikan kasih-Nya kepada mereka. Jika bangsa itu mau bertobat, kembali kepada Tuhan, berdoa memohon pengampunan, lalu kembali menjalani kehidupan yang benar di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan anugerah dan berkat-Nya kepada mereka. Tuhan akan mengampuni mereka dari dosa-dosa mereka, dan Tuhan akan kembali memberkati mereka. Tuhan akan mencurahkan kembali berkat-berkat-Nya kepada mereka. Bukan hanya berkat-berkat jasmani, tetapi juga berkat yang lebih besar dari itu. Yaitu Tuhan akan mencurahkan roh-Nya kepada mereka. Roh Tuhan akan dicurahkan Tuhan kepada mereka. Tidak hanya kepada orang-orang yang sudah dewasa, tetapi Tuhan akan mencurahkan roh-Nya kepada semua orang dalam bangsa Israel. mulai dari anak-anak sampai pada orang tua.
baik laki-laki maupun perempuan. Tidak hanya kepada tuan-tuan dan nyonya-nyonya, tetapi juga kepada hamba-hamba mereka. Ini menunjukkan bahwa kasih karunia yang Allah berikan kepada manusia tidak terbatas pada sekat-sekat sosial, tidak terbatas pada status-status sosial, tetapi Allah mengasihi semua orang dan Allah memberkati mereka serta mencurahkan rohnya kepada mereka semua. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, roh Tuhan atau roh kudus Allah juga dicurahkan kepada semua orang percaya di segala tempat pada segala waktu, termasuk untuk kita pada saat ini. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menjanjikan seorang penolong yang akan terus menyertai murid-muridnya. 10 hari dari kenaikan Tuhan Yesus, murid-murid menerima Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan Tuhan atas murid-muridnya. Sehingga pada waktu itu, murid-murid Tuhan Yesus yang pada waktu itu masih diliputi oleh rasa ketakutan, masih diliputi oleh rasa kecemasan, masih bersembunyi di tempat-tempat atau di ruangan-ruangan yang tertutup. Ketika Roh Kudus dicurahkan atas mereka, mereka kemudian menjadi orang yang penuh dengan keberanian. Mereka kemudian menjadi orang yang penuh dengan sukacita. Bahkan mereka berani untuk bersaksi tentang Kristus. Peristiwa turunnya Roh Kudus dikenal dengan nama Pentakosta. Pada hari Pentakosta, murid-murid Tuhan Yesus, mereka dapat keluar dari rumah mereka untuk menyampaikan kabar, menyampaikan cerita tentang Kristus yang mati dan bangkit. Dan oleh karena keberanian mereka menyampaikan kebenaran tentang Kristus yang mati dan bangkit, maka ada begitu banyak orang yang kemudian menjadi bertobat dan percaya. Di dalam Alkitab dicatat sekitar 3.000 orang menjadi percaya dan bertobat oleh karena mendengar khotbah dari Petrus pada waktu itu. Tetapi tentu lebih dari itu. Semua itu adalah karena karya Roh Kudus lewat murid-murid Kristus. Roh Kudus juga diberikan Tuhan kepada semua orang percaya pada saat ini, termasuk buat kakak dan buat adik-adik semua. Roh Kudus ada dan tinggal di dalam hati dan hidup kita. Dialah yang menyertai kita, Dialah yang menuntun kita, Dialah yang membimbing kita di dalam kehidupan kita. Roh Kudus mengingatkan kita untuk selalu berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Roh Kudus selalu mengingatkan kita untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Bahkan di saat-saat yang sulit, ketika kita menghadapi berbagai macam tantangan, ketika kita menghadapi berbagai macam cobaan, Roh Kudus mengingatkan kita untuk dalam segala situasi, termasuk dalam situasi sulit sekalipun, kita tetap setia untuk melakukan firman Tuhan. Tetapi kadang-kadang memang kita tidak mau mendengarkan suara dari Roh Kudus. Kadang-kadang kita lebih memilih untuk mengikuti keinginan atau pikiran kita sendiri. Ketika kita berhadapan dengan masalah di dalam kehidupan kita, ketika kita berhadapan dengan tantangan, ketika kita berhadapan dengan soal-soal yang sulit, ketika kita berhadapan dengan teman-teman yang jahat, teman-teman yang membuat kita merasa tidak nyaman, lalu kita kemudian tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika kita berhadapan dengan soal-soal yang sulit, kita kemudian digoda untuk mulai menyontek. Kemudian ketika kita berhadapan dengan teman-teman yang membuat hati kita menjadi marah dan kesal, kita kemudian digoda untuk membenci, untuk memusuhi, untuk mengeluarkan kata-kata yang kasar. Tentu kalau kita mau ingat-ingat. Coba adik-adik ingat-ingat. Tentu pada saat-saat seperti itu, ada suara yang mengingatkan kita di dalam hati kita
untuk kita tidak melakukan hal itu. Suara itu mengingatkan kita untuk kita tetap bertahan, setia melakukan firman Tuhan. Ketika kita hendak membenci, suara itu akan mengingatkan kita untuk mari kita mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Ketika kita hendak menyontek, suara itu akan mengingatkan kita untuk bersikap jujur dalam segala situasi, apapun risikonya. Suara Roh Kudus senantiasa mengingatkan kita supaya kita selalu taat dan setia melakukan firman Tuhan. Tetapi bukan hanya itu, Roh Kudus juga berkarya di dalam kehidupan kita dengan memberikan kita keberanian untuk berkata-kata tentang firman Tuhan. Roh Kudus juga memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan Roh Kuduslah yang membuat kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita memilih untuk lebih mengikuti keinginan kita, untuk lebih mengikuti pikiran kita dibanding mengikuti keinginan dari Allah, untuk dibanding mengikuti tuntunan dari Roh Kudus, tentu pada waktu itu Roh Kudus menjadi sedih oleh karena ketidaktaatan yang kita lakukan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, karena walaupun kadang-kadang kita tidak taat pada tuntunan dan pimpinannya, tapi Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita. Dia tetap ada di dalam kita. Dia tetap menuntun kita di jalan kita. Ketika kita memilih untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ketika kita memilih untuk mengikuti kehendak kita sendiri, setelah semua itu berlalu, Dia akan mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah, berdoa, memohon pengampunan dari Tuhan, dan kembali ke jalan Tuhan, kembali melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur adik-adik, karena sekalipun kita kadang-kadang tidak setia, tetapi Roh Kudus tetap setia menyertai kita. Karena itu pada pagi hari ini kita kembali diingatkan. Minggu ini, hari Minggu ini, kita rayakan hari Pentakosta. Hari di mana Roh Kudus dicurahkan atas murid-murid Yesus. Roh Kudus juga dicurahkan atas kita. Maka pagi ini, mari kita kembali mengingat penyertaan Tuhan kepada kita lewat Roh-Nya yang kudus, yang akan senantiasa menuntun dan menyertai kita, menghiburkan kita ketika kita sedih, menguatkan kita ketika kita berada dalam keadaan yang lemah. Dan mari kita berusaha memohon tuntunan dari Roh Kudus senantiasa di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan, memohon supaya kita menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Allah. Taat untuk mengikuti tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan setia untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap saat dalam segala situasi. Roh Kudus menyertai kita di dalam kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya bagi kita adik-adik untuk pagi ini memberikan persembahan kepada Tuhan. Karena itu mari kita bersama-sama menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 240B. Kidung Jemaat nomor 240B akan kita nyanyikan bersama-sama. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar
Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah karena kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus yang boleh Tuhan berikan kepada kami untuk menyertai kami di dalam kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk Roh Kudus yang mau senantiasa menuntun kami di dalam hidup kami, mengingatkan kami ketika kami berbuat dosa. Dan terima kasih untuk Roh Kudus yang senantiasa menghiburkan kami dan menguatkan kami ketika kami berada dalam keadaan lemah. Ampuni kami jika kami seringkali menyakiti hati-Mu ya Allah. Ampuni kami jika kami seringkali tidak mentaati tuntunan dari Roh Kudus, tetapi lebih sering kami mengikuti keinginan kami sendiri. Kami mohon Tuhan mengampuni dosa-dosa kami. Dan ajarlah kami ya Allah untuk menjadi anak-anak yang setia, anak-anak yang mau taat untuk menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan setia mengikuti Engkau di sepanjang jalan dan langkah hidup kami. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan menyertai kami hingga sampai pada saat ini, dan kami percaya bahwa Tuhan akan terus menyertai kami sampai selama-lamanya. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang masih terus mengalami pergumulan dengan wabah COVID-19 ini. Kami mohon Tuhan, kuatkan bangsa ini, kuatkan bangsa kami, agar bangsa kami dapat melewati tantangan ini dengan baik. Berkati para pemimpin kami dengan hikmat yang datang dari Tuhan, agar mereka mampu menemukan jalan keluar yang terbaik dari situasi ini, mampu membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, agar bangsa ini tetap ada dan tetap kuat, sekalipun berada dalam tantangan yang berat. Tuhan berkati para medis yang bekerja siang dan malam, kuatkan mereka, hiburkan mereka, berikan kekuatan dan kesehatan kepada mereka dan keluarga mereka, agar mereka dapat terus bekerja, terus melayani sesuai dengan tugas panggilan yang Tuhan berikan kepada mereka. Tapi biarlah perlindungan Tuhan yang sempurna berlaku atas mereka. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Biarlah gereja-gereja-Mu tetap bertahan dalam iman dan percaya mereka kepada-Mu dalam masa-masa sulit ini. Dan juga tidak hanya bertahan, tetapi gereja-gereja-Mu dapat menjadi saluran kasih dan berkat bagi sekeliling mereka di saat-saat yang sulit ini. Terutama kami juga berdoa untuk GPIB Jemaat Karis. Tuhan menolong gereja kami, Tuhan menolong para presbiter, Tuhan menolong kami semua jemaat untuk dapat terus bertumbuh di dalam iman dan percaya kami di saat-saat yang sulit ini. Dan biarlah gereja kami di saat-saat seperti ini terus menjadi saluran kasih dan berkat bagi sekeliling kami. Sehingga kehadiran kami sebagai orang percaya membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa juga bagi sekolah kami. Tuhan memberkati guru-guru kami yang melakukan tugas-tugas mereka sebagai guru maupun tugas-tugas mereka di rumah mereka masing-masing. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, berkati mereka dan keluarga mereka. Kami juga Tuhan berkati, agar kami juga dengan setia mengikuti pelajaran-pelajaran yang dilakukan secara online. Kami juga dengan setia melaksanakan, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kami hingga sampai selesai. Dan biarlah kami tidak menjadi putus asa, tetapi kami tetap bersemangat bahwa dalam situasi seperti apapun Tuhan ada beserta kami dan Tuhan mau kami terus bercahaya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami di minggu yang baru ini dalam tangan kasih-Mu. Tuhan menjaga, melindungi dan memberkati kami dan keluarga kami, kedua orang tua dan sanak saudara kami. Biarlah kami semua berada dalam lindungan dan kasih Kristus. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah akan semua dosa kami. Kami sudah memberikan persembahan kami, biarlah Allah memberkati persembahan kami, agar berguna bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan sembahyang kami, yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami.
kami akan menerima berkat Tuhan. Biarlah kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dan persekutuan dengan Tuhan Yesus, kasih dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Hari Pentakosta adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.